Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Cantika NIM 20233001. Saya dari Prodi Manajemen Pajak. Kali ini saya akan membahas tentang hasil resum saya yang berjudul Keterampilan Komunikasi Perpajakan di Era Digital 4.0. Sebelum masuk ke yang lebih dalam, saya akan menjelaskan dulu apa itu keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah suatu kemampuan atau keahlian yang dimiliki individu dalam menyampaikan informasi yang dimilikinya kepada para penerima informasi sehingga menciptakan komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada keterampilan dasar dalam proses komunikasi. Yang pertama, keterampilan untuk mendengarkan. Pada suatu komunikasi, jika ada orang yang berbicara, harus ada seseorang yang mendengarkan supaya bisa berbicara dengan baik. Seseorang harus bisa mendengarkan dengan baik juga. Mendengarkan pada proses komunikasi kerap disinggungkan dengan kesopanan atau etika, padahal secara lebih mendasar, jika kita bisa mendengarkan dengan baik informasi yang disampaikan oleh komunikator, kita pasti bakal bisa cerna dengan baik juga. Kemudian ketika kita bisa memberi tanggapan yang sesuai, dengan demikian proses komunikasi akan berjalan dengan seimbang. Selanjutnya ada keterampilan berbicara. Kemampuan dasar dalam komunikasi adalah kemampuan berkomunikasi secara lisan ataupun verbal. Hal ini berkaitan dengan pemilihan kata-kata yang tepat saat berbicara, nada, dan juga intonasi saat berbicara. Selain itu, penyesuaian diri terhadap lawan bicara juga jadi hal yang penting. Setelah mengenali latar belakang lawan bicara kita, sebagai komunikator harus bisa menyesuaikan gaya yang dengan sesuai komunikasi. Pada saat berbicara secara tatap muka, kemampuan komunikasi nonverbal juga diperlukan untuk mendukung suksesnya suatu proses komunikasi. Selanjutnya ada keterampilan menulis. Kemampuan menulis dalam ilmu komunikasi lebih kompleks. Dalam ruang lingkup komunikasi formal, misalnya tata bahasa saat mengirim pesan melalui email maupun pesan melalui WhatsApp, harus dipertimbangkan sebaik mungkin. Contoh lainnya itu tuh keterampilan komunikasi secara tertulis, misalnya saat harus menuliskan suatu ide, gagasan, atau opini terhadap satu hal. Kemampuan menulis caption sosial media juga menjadi salah satu skill komunikasi tulisan yang saat ini sangat dibutuhkan. Yang terakhir ada keterampilan membaca, merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan membaca ini, yang pertama ada faktor fisiologis, yang dimana mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, jenis kelamin. Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbelakangan neurologis, misalnya berbagai cacat otak dan kekurangan matang secara fisik, merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Selanjutnya ada faktor intelektual. Didefinisikan sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Kiat mendengar secara efektif. Yang pertama, tunggu orang lain selesai bicara sebelum merespon. Yang kedua, ulangi kembali apa yang kita dengar. Yang ketiga, ajukan pertanyaan, jangan berasumsi. Yang keempat, tunjukkan bahasa tubuh yang positif. Yang kelima, jujurlah jika kita sedang tidak bisa mendengarkan dengan optimal. Adapun kiat menulis yang baik dan efektif, yang pertama, perencanaan. Seseorang penulis pasti memiliki perencanaan dalam proses menulis, yang mana penulis tersebut pasti mengumpulkan ide dari tulisan yang dibuat. Yang kedua, pembentukan. Setiap penulis memiliki proses berpikir yang berbeda, namun cara berpikir itu harus dituangkan dalam sebuah urutan yang logis. Yang ketiga, penulisan draft. Setelah mengumpulkan ide, untuk proses pembuatan, selanjutnya menyusun kalimat ke dalam satu paragraf. Yang selanjutnya, revisi. Setelah proses menulis, selanjutnya lakukan revisi untuk mengetahui apa yang harus ditambah dan apa yang harus dikurangi. Selanjutnya ada menyunting, merupakan langkah kunci yang sering dilakukan penulis karena mereka cukup puas dengan hasil revisi sehingga tidak menyempatkan waktu untuk menyunting. Yang terakhir, baca akhir. Langkah ini memastikan bahwa tulisan yang kita buat itu benar. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.